Nah, lalu merespon ketidakpastian ini investasi Ya. apa sih sebenarnya yang menarik, yang tentunya cocok bagi generasi sandwich? Oke, Mhm, jadi kalau kita bahas untuk generasi sandwich itu secara umum usianya masih cukup muda ya. mhm, Kalau kita sedikit berkaca di sepanjang tahun 2020, 2021, ada beberapa hal yang menarik ya perkembangannya di dunia investasi di Indonesia. Salah satunya adalah nampaknya kebiasaan investasi itu semakin ini ya apa namanya semakin meningkat di Indonesia. Kita lihat jumlah investor di pasar modal, kemudian untuk di reksadana misalnya di industri yang saya tekuni itu juga meningkat cukup tajam gitu ya. Jadi nah ini adalah hal yang menurut saya sangat positif gitu ya. Salah satu Mmm, cara sebenarnya untuk generasi sandwich atau generasi muda itu mereka memperbaiki struktur keuangan mereka sebelumnya gitu ya. Mungkin tidak perlu ada peningkatan pendapatan yang sangat banyak mhm. misalnya, tapi jika generasi muda, generasi sandwich itu bisa terbiasa gitu ya menyisihkan sebagian untuk investasi sedikit demi sedikit, mungkin nggak perlu langsung secara persentase itu besar gitu ya dari pendapatan, namun konsistensinya terbiasa gitu ya mengatur pengeluaran tidak hanya untuk pengeluaran yang konsumtif, itu seharusnya sudah sangat membantu gitu ya. Saat ini memang rasanya kita di at the brink of ini ya apa namanya recession, mungkin tadi ya seperti yang dibahas, rasanya gelap sekali, tapi sebenarnya kalau kita berkaca sepanjang tahun 2022 ini Mhm. perkembangan investasi di Indonesia itu masih bisa dibilang kalau boleh saya sampaikan cenderung relatif sangat positif gitu ya dibandingkan dengan negara-negara lain. Mungkin pergerakannya ini ya kita bisa lihat setiap harinya Mhm. ada volatility sangat meningkat dibandingkan dengan misal rata-rata 5 atau 10 tahun terakhir. Tapi misalnya IHSG kita perkembangannya masih cukup baik dibandingkan dengan negara-negara lain. Kemudian bond yield Indonesia gitu ya itu kita bisa dibilang salah satu yang pergerakannya sangat minim dibandingkan dengan Amerika Serikat dan juga negara-negara lain gitu ya. Bahkan kalau kita lihat spread ya jarak antara Indonesia dan US 10 year untuk yield obligasi negaranya itu menipis bahkan mendekati level all time low gitu ya. Iya. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya kalau kita jeli mencari potensi gitu ya, seharusnya resesi yang nanti saat ini sudah sangat mungkin terjadi ya. Kita harapkan satu tidak terlalu dalam, kedua tidak terlalu lama kejadiannya gitu ya. Karena saat ini secara fundamental Indonesia menurut saya sudah mengalami perubahan yang sangat positif dibandingkan dengan periode-periode bearish sebelumnya untuk berbagai aset kelas gitu ya. Sehingga paling enggak nanti selama tahun 2023 kita hanya mengalami pause saja gitu ya dari misal kenaikan IHSG atau penurunan yield untuk di obligasi gitu ya. Sehingga nanti setelah kondisi semua sudah lebih stabil gitu ya, rally di berbagai aset kelas bisa dilanjutkan kembali. Baik Mas Dimas, kalau misalkan kita agak lebih merinci begitu ya, ini sebenarnya investasi apa sih yang cocok untuk, jangka panjang dan juga jangka pendek begitu? Dan ini instrumennya apa aja sih kalau misalkan kita bisa ulas secara rinci? Oke, mungkin kalau untuk jangka panjang gitu ya, tetap ya, rekomendasinya di instrumen yang Mhm. basisnya atau instrumen saham gitu ya. Namun mungkin perlu berhati-hati buat generasi sandwich karena kebanyakan kita tahu ini ya tentunya punya pekerjaan lain gitu ya, bukan main bisnisnya melakukan investasi atau trading saham. Jadi mungkin bisa diimbangkan misal untuk masuk ke instrumen yang di-manage secara profesional, contohnya seperti reksadana gitu ya. Kemudian kita lihat gitu ya, kalau untuk balancing, mungkin kalau full di saham dari sisi likuiditasnya atau kemungkinan juga untuk balancing juga resiko dalam jangka pendek gitu ya, mungkin bisa di-balance dengan investasi di instrumen-instrumen yang lebih liquid gitu ya. Contohnya seperti reksadana pasar uang yang seharusnya seiring dengan kenaikan suku bunga gitu ya Mhm. dalam waktu dekat ada potensi kenaikan imbal hasil gitu ya secara potensinya karena
secara teoritis reksadana pasar uang misalnya atau di instrumen-instrumen pasar uang lainnya, mmm, dengan kenaikan suku bunga yang terjadi, perusahaan yang misalnya memiliki obligasi yang jatuh tempo, dia perlu me-refinancing dengan suku bunga yang lebih tinggi. Ini all in all dapat memberikan potensi imbal hasil yang lebih tinggi gitu ya, misalnya untuk balancing, Mhm. tentu ini sangat berguna untuk balancing dengan kenaikan inflasi yang karena ada tentunya kita nggak mau ya investasi kita itu tergerus oleh inflasi yang saat ini memang abnormally high gitu ya, walaupun nantinya kita berharap bisa turun lagi ke level yang lebih normal gitu ya. Jadi saat ini mungkin kita harus lebih strict lagi Mhm. untuk satu mereview ya sebenarnya risk profile atau profil resiko dari diri kita sendiri itu seperti apa sih. Jadi menurut saya justru jangan istilahnya tergesa-gesa gitu ya dengan melihat oh ini tahun depan udah kemungkinan resesi global gitu ya. Jadi saat ini kita harus dapat return yang setinggi-tingginya. Jadi, misalnya investasinya arahkan semuanya, nggak apa-apa resiko tinggi, yang penting sekarang dapat cuan dulu yang banyak gitu ya, sebelum resesi, beneran kejadian. Menurut saya itu, harus direview kembali Mhm. ke, profil resiko masing-masing. Karena, eee, in the longer run ya, medium long run, almost nothing will come, from ini ya, hasty investment gitu ya. Jadi, di tengah kondisi yang semakin, eee gloomy seperti sekarang itu, saya mungkin, sarannya adalah untuk, mengembalikan ke, fundamental ya, mengembalikan ke root-nya dari investasi itu sendiri. Baik, menarik sekali. Ini tadi Mas Dimas juga tadi agak, sempat me-mention begitu ya, ini, lebih baiknya di instrumen saham begitu ya. Nah, kalau misalkan kita lihat secara sektoral begitu ya, ini yang paling, masih bagus begitu ya prospeknya di tengah kondisi yang banyak sekali, tidak menentu begitu ya. Ini untuk, khususnya untuk generasi sandwich ini kira-kira bagus di sektor, mana sih Mas Dimas? Oke, ada beberapa sektor yang mungkin, bisa diperhatikan ya, Mhm. seperti ada beberapa saham-saham di sektor energi, misal jika, di tengah koordinasi saya dengan tim equity gitu ya, Mhm. saat ini, level, PE untuk, beberapa saham-saham komoditis itu masih walaupun dengan kenaikan harga yang cukup, tinggi ya sepanjang tahun ini, itu masih berada di, level valuasi yang, cukup murah gitu ya. Kemudian kita tahu saat ini dunia menghadapi tantangan, walaupun menurut saya ini kurang ideal gitu ya untuk in the long run, karena kalau kita jujur bicara ya, lately lumayan banyak negara yang step back gitu ya Mhm. dari perkembangan mereka soal penurunan penggunaan energi yang tidak baru atau terbarukan, Baik. sehingga kita lihat kebutuhan untuk coal itu ya kembali meningkat sehingga ini mendukung harga coal dan kita lihat cukup banyak ya perusahaan-perusahaan berbasis komoditas yang saat ini mengalami peningkatan harga yang cukup signifikan dan sementara kita lihat secara valuasi itu masih cukup murah. Nah, Mhm. kemudian secara historikal itu biasanya setelah boom komoditas akan ada kenaikan harga dari sisi properti. Kita lihat mulai ada beberapa report dari perusahaan properti yang mengalami peningkatan penjualan terutama dari landed housing gitu ya. Mhm. Mmm, karena biasanya para tadi yang sempat dibahas, para sultan-sultan dari batubara ini akan membeli ya, biasanya parkir uangnya itu di properti. Properti kita tahu sudah puasa cukup lama gitu, jadi diharapkan nanti harganya bisa ada peningkatan dan kemudian ditranslate ke harga saham-sahamnya. Kemudian ada beberapa sektor lagi seperti perbankan, namun mungkin lebih ke arah valuasi gitu, jadi harus lebih taktikal ya untuk alokasinya.